selamat bertemu kembali. Jadi dengan saya Uji Hartono akan belajar bersama dengan Bapak Ibu sekalian modul 2 mengenai penyelenggaraan SLRT. Sebelum masuk kepada materi, kita perlu refresh dulu dengan Bapak Ibu sekalian. SDM SLRT ini SDM SLRT ini jelas. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga dengan semakin fresh ini kita sampai selesai pembelajaran akan berjalan dengan baik dan lancar. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini adalah kompetensi dasarnya. Setelah mengikuti pembelajaran ini, Bapak Ibu sekalian diharapkan memahami penyelenggaraan SLRT, khususnya SDM tingkat desa atau kelurahan. Indikator keberhasilannya, jadi ada 5 indikator. Yang pertama adalah menyebutkan SDM SLRT tingkat desa, kemudian menjelaskan tugas koordinator puskesmas, kemudian menjelaskan tugas front office, menjelaskan tugas back office, dan yang terakhir menjelaskan tugas fasilitator. Itu indikator yang ingin kita capai pada pembelajaran hari ini. Pada modul 2 ini pokok bahasanya ada 4 gitu ya, ada 4. Jadi pertama mengenai struktur kelembagaan, yang kedua mengenai SDM SLRT, yang ketiga sarana dan prasarana, yang terakhir pendanaan. Nah, pokok bahasan yang pertama struktur kelembagaan ini sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya gitu ya, pada pertemuan sebelumnya. Yang akan kita bahas hari ini khusus SDM SLRT, tadi khusus untuk di tingkat desa atau kelurahan. Kemudian mengenai pokok bahasan sarana prasarana dan pendanaan akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Nah, SDM SLRT di sini ada 3 tingkatan gitu ya, di SDM SLRT di daerah provinsi, kemudian di daerah kabupaten kota maupun di desa atau kelurahan. Jadi kali ini hanya membahas satu saja mengenai SDM SLRT di desa atau di kelurahan. Jadi SDM SLRT tingkat desa atau kelurahan. Nah, di sini ada 4. Jadi sesuai dengan Permensos nomor 15 tahun 2018, SDM SLRT tingkat desa itu ada 4. Jadi yang pertama koordinator puskesmas, kemudian yang kedua front office, yang ketiga back office, dan yang keempat fasilitator gitu ya. Kita bagi menjadi 4 kelompok. Jadi nanti silakan diskusikan. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4 gitu ya. Jadi silahkan diskusikan. Saya beri waktu 3 menit lah ya. Jadi kami persilahkan perwakilan kelompok untuk membacakan hasil diskusinya gitu ya. Silahkan kelompok 1, Pak Agus, silahkan untuk dibacakan hasil diskusinya mengenai tugas koordinator puskesmas. Jadi tugas dan tanggung jawab koordinator puskesmas di tingkat kelurahan yaitu memberikan layanan kepada PPKS seperti pencatatan dan penjelasan keluhan PPKS, juga memberi rujukan keluhan PPKS kepada pengelola program desa atau kelurahan, juga mengembangkan kemitraan dengan lembaga lain, memfasilitasi kegiatan verifikasi dan validasi data PPKS. Selanjutnya adalah berkontribusi dalam kegiatan muskel tentang usulan penambahan atau pengurangan DTKS di tingkat desa dan atau kelurahan. Baik, Pak. Terima kasih dari kelompok 1. Silakan dari kelompok 2 yang mewakili Pak Bambang Tua. Tugas dan tanggung jawab front office, penerimaan, registrasi laporan dan keluhan yang diterima. 2. Pemeriksaan status pelapor yang dilaporkan sebagai
memberikan informasi mengenai program penanganan PPKS yang sesuai dengan pelaporan. 4. Memberikan informasi terkait layanan puskesmas dan mekanisme penanganan keluhan. Baik, terima kasih kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Tugas dan tanggung jawab back office. Pertama, penanganan urusan keluhan masyarakat seperti penelaahan berkas, pemberian kepastian, perujuk keluhan masyarakat. 2. Menindaklanjuti laporan dan keluhan yang diterima dari front office. Yang ketiga, pemberi layanan pemanfaatan program penanganan PPKS di tingkat desa atau kelurahan. Kita berikan penghargaan dulu dengan tepuk ini ya, tepuknya sudah saya siapkan ini, tepuk SDM SLRT gitu ya. Jadi tepuknya prok 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 senyum, prok 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 rendah hati, prok 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 profesional gitu ya. Saya sebagai pemimpinnya. Tepuk SDM SLRT. Senyum, rendah hati, profesional. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, jadi itu tadi mengenai tugas-tugas dan tanggung jawab yang harus diemban oleh SDM SLRT di tingkat desa. Jadi tadi tugas koordinator itu tadi antara lain oleh kelompok 1 itu memberikan layanan kepada PPKS, gitu ya, memberikan layanan kepada PPKS. Jadi seperti mencatat, penyelesaian keluhan dan sebagainya, gitu ya. Kemudian mengembangkan kemitraan, jadi bagaimana bermitra dengan lembaga-lembaga yang lainnya. Selanjutnya tugas dan tanggung jawab front office. Jadi front office itu bagian depan gitu ya, bagian depan. Jadi ini menerima registrasi dan laporan keluhan yang diterima. Jadi warga yang mengadu kemudian diterima oleh front office gitu ya, tugasnya menerima. Kemudian memeriksa status pelapornya seperti apa, memberikan informasi mengenai program-program penanganan PPKS, jadi program-program baik itu program nasional, program daerah. Selanjutnya memberikan informasi terkait layanan puskesmas. Jadi puskesmas itu memberikan layanan apa saja, itu yang front office di bagian depan. Nah kemudian yang back office yang bagian belakang itu menindaklanjuti nanti antara lain menindaklanjuti apa yang sudah diterima oleh front office diteruskan kepada back office gitu ya. Kemudian tugas dari fasilitator. Nah, fasilitator ini tugasnya antara lain melakukan penjangkauan. Jadi bagaimana fasilitator ini ada keluhan dari warga, kemudian didatangi ke rumahnya, ya didatangi ke rumahnya mengenai apa permasalahan dan seterusnya, kemudian bagaimana memberikan layanan dan seterusnya. Itu adalah mengenai tugas-tugas fasilitator. Jadi itu tadi terkait dengan SDM SLRT di tingkat desa dan kelurahan. Kemudian pertanyaan saya, jadi SDM SLRT tingkat desa kelurahan itu siapa saja yang tadi telah kita pelajari Bapak Ibu sekalian? Betul sekali apa yang disebutkan Ibu Suparti ini, fasilitator. Yang lain? Front office, Pak. Front office. Jadi kesimpulannya bahwa SDM SLRT di tingkat desa atau kelurahan yang pertama adalah koordinator puskesmas, yang kedua front office, yang ketiga back office, yang keempat adalah fasilitator, gitu ya. Sebagai kesimpulannya itu, sebagai penutup akan saya sampaikan sebait pantun, gitu ya. Ya, yes. Tolong nanti diberikan semangatnya ya. Kereta listrik datang terlambat. Gara-gara hujannya lebat. SDM SLRT harus semangat agar kinerjanya terus meningkat. Sekian, terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.